Oke, selamat selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sorry, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yunus dan juga teman-teman semua. Ya, sebenarnya hari ini saya nggak pengen terlalu banyak ngomong teori sebenarnya pengennya. Karena di seluruh sesi kita ini banyak banget ngomongin teori. Saya hari ini sebenarnya pengen dengerin beberapa implementasinya di case-case. Tapi memang kalau bicara soal GKIP ini, kita memang dorongan untuk kemudian ditarik ke teoretiknya memang kuat banget. Terima kasih tadi sudah diintrodusir. Tadi Kenia yang pertama ya, membawa Cooper masuk ke pembahasan ini tentang rising state dan rising institutions, yang memang kalau di sesi ini kita akan banyak bicara dalam kaitan antara kalau nggak pendekatan liberal institutionalis, nanti bisa kemudian berkembang lebih lanjut ke yang kombinasi antara liberal institutionalis dengan yang konstruktivis. Beberapa kita sudah bahas yang terakhir kapan pertemuan yang lalu, saya akan coba ingatkan kembali dalam kaitan itu. Tapi sebelum itu, saya ingin mulai dari yang ini, bahwa dia biasanya terkait dengan rising ini ada secara historis itu ada dua possible approach kalau menurut si Wan gitu. Yang pertama apa yang disebut sebagai convergence trajectory, yang kedua divergence trajectories. Jadi kalau convergence itu ya walaupun kemudian mereka dari awalnya tidak bersama, tapi kemudian akhirnya mencapai satu titik temu. Tapi kalau kemudian divergence, itu mereka menyepakati bahwa mereka akhirnya kemudian berjalan secara berbeda. Kita akan lihat apakah dinamika yang terjadi di hari ini sebenarnya sudah dalam titik yang convergence atau sebenarnya divergence terkait dengan kemudian kerjasama dan reformasi global tadi. Nah, cuman agak sedikit berbeda dari berbagai fokus teman-teman tadi. Beberapa bahkan sudah fokus ke yang formal institutions, beberapa kemudian sudah masuk ke yang informalnya melalui regimes. Saya pengen ngambil yang kemudian supaya bisa mencakup semua, saya ambil yang lebih di bawahnya, bahkan sampai pada tataran ide dulu. Jadi saya belum membayangkan bahwa yang kontestasi di sini sudah sampai ke formal, walaupun beberapa sudah sampai ke sana. Yang informal pun mungkin juga masih mungkin secara sporadis, tapi yang paling pasti sebelum itu semua dimulai, pasti pertarungan itu dilakukan di tingkat ide. Karena itu kemudian saya ingin mengingatkan kembali sedikit tentang teorinya yang kita bahas di pertemuan terakhir. Ketika kita membahas pertemuan terakhir itu, saya mencantumkan di bagian terakhir itu teori of pitchful systematic change. Pembicaraan tentang kerjasama di sini dan reformasi global itu sebenarnya lebih dekat dengan apa yang disampaikan oleh Kupchan tadi tentang teori of pitchful systematic change. Dalam bukunya Power in Transition yang ditulis berbarengan dengan banyak orang, dari mulai liberal institutionalis sampai kemudian konstruktivis. Ini secara umum kita sudah bahas kemarin bahwa ada prospek bagi transisi damai kalau misalkan kontestasi itu bisa kemudian ditransfer dari yang semula power relations menjadi kemudian ideational contestation, kira-kira begitu, kontestasi gagasan. Ini yang disebut sebagai ideational contestations. Terus kemudian juga dari sana akan ada 3 mekanisme bagi pitchful change. Yang pertama, mereka terlibat dalam proses strategic restraints dan mutual accommodations. Jadi mereka saling menahan diri, tapi kemudian juga mengembangkan satu akomodasi timbal balik. Kemudian yang kedua, mereka terlibat dalam satu kontestasi ide, berlomba-lomba untuk menghadirkan gagasan terbaik lah. Baru yang ketiga, ini agak susah. Bagaimana kemudian mempertemukan antara hegemon dan rising contender di dalam satu forged agreements on order. Karena kalau enggak,
nanti mereka harus melakukan cek dengan cara lain. Nah, kalau seperti ini dibayangkan bahwa mereka yang rising maupun mereka yang kemudian status quo itu punya peluang untuk menjalankan fungsi benevolence, hegemon, maupun bincangkan bahwa masih ada sisi kebaikan lah. Kemudian ada AIB, terus kemudian ada New Development Banks. Kemudian, tapi saya ingin sebenarnya secara di sini kita bisa melacak lebih ke belakang lagi, bukan hanya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ini coba kita mulai dari abad ke-19 saja. Ini biasanya sudah menjadi satu kelaziman bahwa setiap rising states itu selalu kalau dia berhasil mengontrol keadaan, di dalamnya dia punya aspirasi systemic ambition tadi yang disebut sebagai systemic ambition. Jadi ambisi untuk kemudian dia mengontrol sistem, membangun platform yang kemudian berlaku untuk semua. Ini cara yang paling murah karena tidak harus mendekati satu persatu, memaksa satu persatu. Tapi kalau kita sudah bisa mengontrol sistem, maka kemudian kita bisa ketika itu mengalami rising setelah revolusi Prancis tahun 1799 Napoleon kudeta naik, setelah itu kemudian dia dengan kelihayannya kemudian dalam peperangan dia kemudian menaklukkan beberapa wilayah, dia rising, dan ketika rising dia berhasil mendiktekan term and conditions baru. Pun disepakati oleh rasa penasarannya terhadap Inggris tadi. Jadi ini tadi, dia bangun satu continental system yang sebenarnya intinya adalah blokade yang dipaksakan. Jadi intinya adalah bahwa Perancis meminta Eropa di bawah yang kemudian di bawah kontrolnya, dan juga yang belum dalam kontrol langsung, tetapi kemudian dalam kekhawatiran akan ditaklukkan, jadi ancam supaya kemudian mereka untuk mengembangkan satu kerjasama perdagangan yang mengeksklusi Inggris dari sistemnya tadi. Ini disebut sebagai sistem kontinental. Ini berlaku kira-kira 4 tahun, 1806 sampai 1810. Intinya adalah meminta negara-negara Eropa daratan untuk berhenti, untuk tidak berdagang dengan Inggris. Terus kemudian kira-kira Inggris dikucilkan dari Eropa, kira-kira begitu. Nah, ini salah satu fondasi awal dari satu sistem yang sangat sederhana dan kemudian agak-agak primitif sebenarnya yang dikembangkan oleh Napoleon ini. Tapi ini salah satu petunjuk awal bahwa tidak ada rising state yang kemudian tidak punya interest pada rising institutions. Karena itu saya ingin melampaui perbedaan yang ada kalau kita misalkan neoliberalis bicara institutions, tapi kalau misalkan realis tidak berbicara institutions. Menurut saya tidak seperti itu. Jadi realis itu bicara institution kalau kemudian pada akhirnya dia akan bicara institusi juga, karena institusi adalah cara yang paling murah untuk kemudian mengontrol negara. Cuman kadang-kadang tidak semua orang bisa dipaksa seperti itu, sehingga dia kemudian pada titik yang paling dasar harus bicara power relations. Nah, contoh berikutnya adalah the rise of Bismarck Prusia. Jadi Prusia ini negara yang Jerman plus beberapa negara yang di sekitarnya sekarang berdiri sendiri kayak Austria, ini Jerman Raya lah zaman dulu. Nah, di masa Bismarck ini pada paruh kedua abad ke-19 itu mengalami rising. Walaupun risingnya ini kombinasi antara kelihayan di dalam medan peperangan, jadi tidak sepenuhnya di dalam rising ekonomi. Ini agak khas di abad 19. Jadi Napoleon
Prancis di era Napoleon dan kemudian Jerman di era Bismarck, rising-nya pertama-tama biasanya dari kemampuan untuk menghasilkan satu militer yang kuat, pergerakan yang efisien, terus kemudian strategi penaklukan yang efektif. Itu yang kemudian mengkombinasikan, menjadikan beberapa negara menjadi naik dalam artian menguasai wilayah yang lebih luas, terus kemudian mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Rusia juga seperti itu. Ketika Bismarck naik malah dia julukannya adalah kansler tangan besi, karena dia bagaimana kemudian dia mendorong supaya Jerman ini segera menyelesaikan konflik dengan cara yang decisive, kira-kira kayak gitu. Bahkan kemudian jika kalau negara tetangga belum siap, diprovokasi juga. Contohnya ketika dia dengan Perancis, dia tahu Perancis tidak cukup siap, maka diprovokasi terus, sampai kemudian ada skandal besar namanya M-Dispatch, ketika dia mengedit komunikasi dengan Raja Jerman dengan utusan Perancis yang kemudian sama dia dibuat sedemikian rupa seolah Jerman rajanya itu menghina Raja Perancis, yang kemudian membuat Perancis terprovokasi maju perang di saat yang belum siap, berakhir dengan kekalahan Perancis. Nah, tetapi ketika kemudian situasi perang pun tetap tidak menjadi satu idola siapapun. Pada akhirnya kemudian harus mengembangkan satu sistem juga. Dan pilihan Bismarck adalah dengan merekonstruksi Perjanjian Vienna. Perjanjian Vienna 1815, Perjanjian Vienna 1815 yang sebenarnya adalah reaksi dari negara-negara besar, 4 negara besar waktu itu, Inggris, Rusia, Austria mungkin, yang kemudian pasca kekalahan Napoleon. Jadi mereka berkumpul membangun satu Kongres Vienna. Nah, ini kemudian berusaha direkonstruksi lagi oleh Bismarck. Tentu saja dengan menempatkan Jerman menjadi titik sentrum. Jadi inti dari semuanya adalah bagaimana kemudian Jerman ini mendapatkan satu posisi yang lebih baik lagi dalam satu sistem aliansi yang ada. Nah, sayangnya sistem ini tidak berhasil menarik Perancis di dalamnya. Perancis justru menjadi pihak yang diisolasi, dia menolak untuk bergabung, tentu saja karena dia barusan dikalahkan oleh Prusia, sehingga kemudian sistem ini menjadi antara Inggris Raya, Rusia, Austria, Hungaria, waktu itu sangat besar, dan kemudian Jerman itu sendiri. Terus kemudian Inggris. Nah, Inggris ini agak menarik, karena rising-nya Britain ini berbeda dengan rising-nya Jerman, karena dia tidak bergantung kepada kontrol terhadap wilayah-wilayah teritorial di sekitarnya, tapi lebih kepada satu kontrol wilayah jajahan dan kontrol perdagangan internasional melalui laut. Yang ini dalam beberapa hal memberi karakter yang agak sedikit berbeda dari rising-nya Inggris. Nah, ketika ini puncaknya sekitar ya kira-kira di sekitar paruh kedua abad ke-19 sampai paruh pertama abad ke-20 yang disebut sebagai Victorian Britain. Jadi Inggris di bawah Ratu Victoria. Yang menarik kemudian, ketimbang kemudian membangun satu sistem, tertarik untuk memaksakan satu sistem perjanjian keamanan yang berbeda, seperti kemudian Council of Europe atau apa gitu, Inggris lebih baik menyepakati sistem yang sudah ada, dia tidak mau kemudian terlalu terlibat di dalam itu, tetapi dia lebih fokus membangun sistem yang mewarnai secara perekonomian, yang disebut dengan gold standard tadi. Jadi Eropa sibuk dengan kemudian Council of Europe, Inggris sibuk kemudian ibaratnya apapun kamu sistem politik keamananmu secara ekonomi dan moneter, kamu harus pakai standar emasnya Inggris. Dan ini yang kemudian dalam beberapa menjadikan sistemnya dia itu tidak langsung berhadapan head to head dengan kemudian sistem yang dikembangkan oleh Rusia gitu, walaupun mereka hampir sama beriringan naiknya. Nah, cara yang hampir sama ditiru oleh Amerika pada pasca Perang Dunia Kedua. Jadi dia tidak masuk dulu melalui membangun satu rezim politik keamanan,
tetapi kemudian awalnya dia pengen membangun satu sistem moneter melalui pertemuan tahun 44 yang dikenal menjadi dengan Bretton Woods System tadi. Jadi sebelum Amerika tertarik untuk mempelopori United Nations, Amerika lebih dulu untuk mengembangkan apa yang disebut Bretton Woods Monetary Conference. Yang hadir di sana ada John Maynard Keynes, terus kemudian ada Dexter Wise, yang kalau kita belajar tentang ekonomi politik internasional, biasanya pembahasan awalnya bicara soal ini. Nah, ini sebenarnya adalah satu rute yang dilewati Inggris, karena Amerika dalam beberapa hal juga mewarisi kesamaan. Misalkan dia naik, Amerika go internasionalnya lebih didasari oleh keinginan untuk menguasai perdagangan laut juga. Ada Mahan di sana di akhir abad 19 dan awal abad 19. Sebelum itu ketika Amerika masih untuk Amerika ya sama berdarah-darahnya, eksplorasi teritorial. Louisiana aja dia beli dari Prancis, tapi kemudian yang lain dia juga dalam beberapa ekspansi ke barat itu juga berdarah-darah. Nah, tapi Amerika diuntungkan karena dia didampingi oleh lautan luas, ada Atlantik, ada Pasifik, yang kemudian membuat dia bisa bereksplorasi di laut. Dan di sini kemudian berpeluang untuk mengembangkan satu model rising yang seperti yang dilakukan oleh Inggris. Nah, dari situ lantas ini, kesepakatannya adalah Bretton Woods Agreements, di situ ada Bretton Woods Sisters, IMF, IBRD atau World Bank, terus kemudian ada nanti putaran Uruguay yang kemudian GATT yang kemudian menjadi cikal bakal WTO, terus kemudian Bretton Woods Exchange Rate System yang dalam beberapa hal ini melanjutkan dari yang ditinggalkan oleh Inggris. Nah, dari pelajaran-pelajaran di sana kita lihat ini ya. Jadi yang dilakukan oleh Napoleon berujung pada kegagalan. Napoleon ini dia jenius militer, tapi rupanya dia tidak terlalu ahli dalam bidang ekonomi, sehingga kemudian ketika dia menerapkan continental system itu runtuhnya lebih karena dia berlawanan dengan prinsip dasar ekonomi. Jadi walaupun memberikan tekanan kepada Inggris, justru tekanan lebih besar dari sistem kontinental itu justru harus ditanggung oleh Prancis. Yang tidak terlalu dipahami oleh Napoleon adalah dia lupa bahwa Inggris ini dia sudah lama dia mengontrol laut, sehingga kemudian walaupun dia diembargo dari Eropa, dia masih bisa survive dengan kemudian mengandalkan kontrolnya terhadap laut dan kemudian support dari negara jajahan. Sementara Prancis, dia tertekan karena dia terlibat dalam impor antara Corn Law Inggris, terus gandum, terus kemudian dengan kapas. Dengan Inggris sudah lama itu sangat itu menjadi tidak berkembang gara-gara itu. Terus kemudian beberapa negara-negara Eropa dalam beberapa hal yang kemudian sebenarnya yang diuntungkan oleh impor dari Inggris, dia tidak secara tertib menjalankan ini, karena Inggris dengan mengontrol perdagangan internasional dia bisa menghadirkan barang-barang lebih murah, jauh lebih murah daripada kemudian yang bisa disuplai oleh negara manapun di kontinental Eropa. Dan Inggris tidak hanya tinggal diam, berikutnya malah menyerang balik, melakukan blokade negara-negara Eropa ini yang kemudian jadi lebih buruk lagi, sehingga kemudian bukannya kemudian menjadi satu sistem yang self-sufficient, ini malah menjadi satu duri dalam daging di dalam ini Napoleon. Sehingga kemudian tahun 2010 diakhirilah itu. Ini sistem kontinental ini satu contoh bahwa sistem yang kemudian tidak didasari oleh satu economic rising, tapi kemudian mengambil jalan ekonomi blokade yang keliru malah berakhir kepada satu kekeliruan. Ini satu contoh menarik. Terus kemudian di Bismarck, sebenarnya konsep Europe-nya Bismarck itu berhasil menghasilkan situasi damai yang lumayan dalam waktu yang lama. Tentu saja mudah dipahami karena selama ini yang bikin memprovokasi perang kan dari pihak Rusia sendiri di Bismarck itu. Tapi ketika dia kemudian sudah jadi centengnya kan dia akhirnya kemudian harus menjadi pelopor dari perdamaian di kawasan itu. Tapi era ini berakhir karena justru perkembangan di dalam negeri. Perkembangan di dalam negeri Prusia, ada ganti pimpinan, Wilhelm II ini kemudian tidak terlalu suka dengan si Bismarck, karena Bismarck ini walaupun dia sebenarnya realis, tapi dia sangat prudent sebenarnya.
Sehingga dia tidak sembarangan perang itu, sama seperti ketika kemudian Napoleon melakukannya. Dia juga tidak sembarangan mengextend polisinya itu secara ambisius pada tingkat global. Sementara Wilhelm II ini pengennya yang ini tidak hanya Eropa, tapi world policy, kira-kira kayak gitu. Sesuatu yang ambisius, agak-agak kemudian aventurir, yang kemudian karena tidak sepakat, lantas kemudian digantilah si Bismarck. Digantinya Bismarck ini malapetaka. Kemudian yang terjadi adalah Jerman yang kemudian tidak prudent, yang berusaha untuk kemudian merengkuh dunia untuk dirinya, kebijakan ekspansif yang tidak hati-hati, pricing yang sangat sembrono, yang bahkan kemudian dalam beberapa hal ini langsung head-to-head hadapan. Kita lihat sistem yang muncul adalah sistem yang dibayangkan adalah sistem aliansi antara Jerman, Hungaria, Italia, kemudian Italia mundur digantikan oleh Turki Utsmani, yang hasilnya adalah Perang Dunia Pertama. Bukannya belajar dari situ, Hitler mengulangi kecenderungan yang sama. Hasilnya adalah Perang Dunia Kedua. Jadi dua perang itu sebenarnya dari kegagalan dari sistem atau kemudian institusi yang berusaha dibangun oleh Jerman, terutama yang sebagai salah satu aktor utama di situ. Nah, sementara kemudian kalau kita lihat di Inggris ini, walaupun gold standar ini bermain ini lebih kemudian di bawah permukaan, pengaruhnya tidak seperti sistem politik atau keamanan, tapi dia long lasting juga. Beberapa kali sempat menghilang dalam situasi ini, tapi lumayan bertahan. Sampai 2010 kita masih lihat bentuknya, walaupun sudah mulai mengalami permutasi beberapa kali. Ketika ada satu depresi, itu ada penyesuaian, kemudian tahun 71 ketika Amerika sudah merasa nggak kuat untuk menahan konvertibilitas dolar terhadap emas, lantas dia lepas. Tapi prosesnya sebenarnya itu sebagai satu sistem ini, fondasi dasarnya masih berlangsung sampai sekarang. Nah, Amerika menjadi contoh menarik. Tadi seperti kita sudah lihat bahwa pricing-nya Amerika, dia tidak dengan cara Prancis tadi, walaupun dia terlibat oleh perang, tetapi perang itu sebenarnya lebih ke perang untuk supaya kemudian menahan musuh sampai di tingkat jauh, kira-kira kayak gitu. Jadi berikutnya setelah kemudian perang selesai, Amerika justru terlibat di dalam upaya reconstruction. Nah ini, reconstruction pasca perang ini yang kemudian menjadi salah satu kunci bagi Amerika untuk kemudian secara smooth masuk ke Eropa. Sebelumnya dia sudah ditunggu-tunggu untuk menjadi penentu di dalam konflik di Eropa, dan begitu kemudian dia masuk, setelah itu perang selesai, dia juga menjadi penyelamatnya Eropa. Yang dia dengan Marshall Plan-nya kemudian memberikan bantuan yang jumlah terbesar sepanjang sejarah waktu itu, yang kemudian menjadikan satu ruang yang terbuka lebar buat dia untuk kemudian mengeksplorasi pengaruh di Eropa. Nah, di sana lantas kemudian dia tidak tinggalkan juga monetary system yang ditinggalkan oleh Inggris, tapi dia berusaha untuk revitalisasinya. Jadi proses ini bukan revolusi, tetapi lebih kemudian ke reaktualisasi. Dan kemudian sama Amerika dibuat lebih legitimate karena diundang lebih banyak negara, 44 negara yang ada di Bretton Woods. Terus kemudian dikembangkan lebih jauh, tidak hanya di wilayah ekonomi saja, sehingga kemudian masuk juga ke wilayah-wilayah di luar ekonomi, kemudian dalam bentuk System of United Nations. Jadi satu, dia mulai kembangkan melalui, pertama dia selesaikan dulu secara ekonomi, dia rising pelan-pelan secara ekonomi, lantas kemudian merambah secara politik keamanan, tetapi proses itu sedapat mungkin dilakukan secara kolektif itu. Ini yang agak berbeda dengan yang dilakukan oleh Napoleon. Dalam beberapa hal ada juga miripnya dengan yang dilakukan oleh si Bismarck. Cuman Bismarck hanya diambil satu sisinya aja untuk menjadi satu elemen dalam Dewan Keamanan. Tapi secara keseluruhannya ini pengembangan lebih lanjut yang lebih komprehensif dari Council of Europe.